Siapa yang siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Dua tangannya tinggi-tinggi, tepuk tangannya buat Yesus yang paling meriah. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang yang namanya mindset, healthy mindset, pola pikir yang sehat. Kita semua harus tahu pola pikir kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena kadang-kadang kita punya mindset tertentu tetapi kita belum tentu sungguh-sungguh menyadarinya. Tapi Anda sadar apa tidak sadar, pola pikir kita menentukan hidup kita. Pola pikir kita menentukan perasaan kita. Pola pikir kita menentukan apakah Anda happy atau tidak. Pola pikir kita akan menentukan kita sehat atau tidak. Pola pikir kita menentukan kita sukses atau tidak. Karena itu mari kita baca Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan ngomong begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Semuanya katakan berubahlah. Lebih keras katakan berubahlah. Oleh apa? Pembaharuan budimu. Jadi hari demi hari budi kita, akal budi kita, pemikiran kita, mindset kita, pola pikir kita perlu apa tadi? Berubah. Hari demi hari saya mengerjakan pola pikir saya. Karena saya tahu pola pikir saya sejauh apa menentukan sejauh itu juga kehidupan saya. Jadi hari demi hari saya mengerjakan pola pikir saya. Apa maksudnya mengerjakan pola pikir? Firman Tuhan ngomong berubahlah. Kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, pola pikir kita juga tidak akan berubah. Jadi kita perlu mengerjakan sesuatu supaya pola pikir kita berubah. Jangan sama seperti pola pikir dunia. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Biarlah yang ada di dalam budi saudara bukan lagi sama seperti pola pikir dunia. Tapi mulai hari ini pikiran Kristus ada dalam pikiran saudara. Pola pikir Kristus ada dalam kehidupan saudara. Amin. Dan kita perlu berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana caranya mengubah pola pikir? Sederhana. Kita mau semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan dan semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu, artinya dengan apa kita mengisi pola pikir kita setiap hari itu yang akan shaping cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita bekerja, cara kita berperilaku, cara kita merasakan sesuatu. Semuanya ditentukan dengan apa yang kita izinkan masuk di dalam benak kita. Ayat yang sama tadi saudaraku di Filipi 4 ayat 8. Saya mau bacakan di Alkitab versi terjemahan Indonesia masa kini. Akhirnya saudara-saudara, isilah, semuanya katakan isilah. Isilah apa? Pikiranmu. Jadi yang bisa diisi bukan cuma gelas. Tapi pikiran kita juga bisa diisi. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, dan baik. Jadi hari ini bahkan sementara Anda duduk, saat ini juga firman Allah disampaikan. Buka hati lebar-lebar, buka pikiran saudara, biarlah firman Allah yang mengisi hidup saudara. Amin. Karena dengan cara itu pikiran kita apa? Berubah. Dan ketika pikiran kita dirubah oleh firman Allah, pikiran kita di-upgrade. Dan sementara hari demi hari pikiran kita di-upgrade, hidup kita juga di-upgrade. Pekerjaan kita juga di-upgrade. Sukacita kita juga di-upgrade. Kesehatan kita juga di-upgrade. Prestasi kita juga di-upgrade. Keberhasilan kita juga di-upgrade. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita bisa punya pola pikir kerajaan Allah. Pola pikir Kristus. Alkitab menyebut tentang the mind of Christ. Pikiran Kristus.
Oh, saya berdoa pikiran kita semuanya diurapi dan diubahkan oleh firman Allah. Amin. Nah, 3 pola pikir yang baru yang perlu kita install, tanamkan di dalam benak kita supaya hidup kita juga semakin di-upgrade, semakin mengalami kemajuan. Ada 3 ya yang saya mau bagikan hari ini. Nomor 1, miliki mindset pasti bisa. Oke. Nah, ini sebuah mindset. Saya ngomong ini mindset. Kenapa? Karena sama-sama menghadapi ini, itu, dan macam-macam hal setiap hari dalam kehidupan kita. Berbagai situasi dan kondisi. Sebagian orang mindsetnya cenderungnya ngomongnya mana bisa. Nggak mungkin lah. Nggak bisa. Tapi ada sebagian orang lagi, coba Anda perhatikan, ada teman-teman saudara ngadepin situasi yang sama, dia nggak punya lebih dari saudara, keterbatasannya sama, tapi nggak tahu caranya gimana. Tapi aku percaya pasti bisa. Saya mau tanya sama saudara, yang mana yang benar, yang berpikir tidak bisa atau yang berpikir bisa? Dua-duanya benar. Kalau Anda ngomong mana bisa, nggak mungkin, nggak bisa. Benerlah nggak bisa untuk saudara. Tapi bagi Anda yang berpikir pasti bisa. Nggak tahu caranya gimana, pasti bisa. Maka benar juga buat Anda. Anda harus tahu bahwa hidup kita potensinya keluar seberapa jauh tergantung mindsetnya kita. Kalau mindsetnya kita sudah ngomong nggak bisa, semua potensi kita langsung terkubur. Dan memang pasti tidak bisa. Jadi betul. Tapi ketika saudara nggak bisa pun, Anda punya mindset pasti bisa. Entah gimana pikiran kita akan membuat potensi kita ini diaktifkan. Sehingga yang tadinya tidak bisa sampai di satu titik jadi bisa. Anda coba perhatikan, pelajari di Alkitab. Ada perbedaan sebelum dan sesudah Daud mengalahkan Goliat sang raksasa besar itu. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, semua tentara Israel berpikir mana bisa mengalahkan raksasa yang besar. Semuanya ketakutan dan gak ada yang bisa mengalahkan raksasa. Kenapa? Karena kita kecil, raksasanya besar. Mana bisa? Sampai muncul satu orang, ini pengecualian, Daud. Dia punya pola pikir, pasti bisa. Padahal Daud bukan prajurit yang terlatih. Daud senjatanya apa? Ketapel, dia bawa batu, sungai. Tapi dengan hikmat yang dari Tuhan, apa yang tidak bisa dilakukan tentara lain, dia bisa lakukan. Singkat cerita, kita semua mungkin sudah familiar dengan kisah yang luar biasa itu. Daud mengalahkan Goliat. Begitu satu orang bisa, tiba-tiba setelah itu muncul banyak tentara Israel yang lain. Yang tadinya tidak pernah bisa mengalahkan Goliat. Tapi begitu satu orang membukakan masjid, oh bisa. Akhirnya banyak yang bisa mengalahkan raksasa. Saya bacakan ayatnya buat saudara. 1 Tawarik 20 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah siapa? Sipai, seorang dari keturunan raksasa. Ternyata bisa. Lanjut lagi, bukan cuma satu yang ngikutin Daud loh. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Bisa. Begitu Goliat jatuh, saudara-saudaranya raksasa-raksasa yang lain jatuh juga. Bisa kita kalahkan. Mungkin postur kita nggak seperti mereka, tapi kita bisa. Bersama Yesus bisa. Itu mindset.
Lanjutkan lagi, ayat 6. Lalu terjadilah lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang lebih tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ini horor, ini teror yang luar biasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simei, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Begitu pikiran mereka dibukakan, oh ternyata bisa. Mereka yang tadinya tidak pernah bisa, kemudian berubah mindsetnya. Maka semua potensinya muncul, confidence-nya muncul, imannya muncul. Mereka mulai berjuang cari caranya. Mereka mulai mempelajari. Tadinya kalau sudah nggak bisa, sudah nggak ngerti, waduh nggak mungkin, nggak terkalahkan. Tapi begitu bisa, pasti ada caranya. Bisa. Sampai di satu titik yang tadinya tidak bisa, kemudian jadi bisa. Mulai hari ini akan ada hal-hal yang tidak pernah bisa Anda lakukan sebelumnya dalam hidupmu. Tahun ini bisa. Amin. Prestasi sebesar itu bisa. Project sebesar itu bisa. Sukses di level itu bisa. Mengalahkan sakit penyakit yang orang ngomong tidak mungkin bisa sembuh. Bisa. Mengalahkan kecanduan, keterikatan dengan obat-obatan, dengan narkoba, dengan shopping. Loh, terikat itu bukan cuma narkoba loh saudaraku. Ibu-ibu, berapa banyak yang terikat dengan shopping, gak punya uang pun terus gesek. Kenapa? Karena kecanduan, keterikatan. Pokok gatel tangannya harus shopping. Zaman sekarang gak gesek lagi ya, tinggal pencet. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, mulai rubah mindset saudara dan katakan bersama Yesus bisa. Pornografi yang bertahun-tahun selalu mengalahkan saudara, tapi tahun ini Anda bisa mengalahkannya. Anda yang jadi pemenang, bahkan saudara jadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kekuatan yang dari Tuhan. Terima urapan yang dari Tuhan. Terima kuasa yang dari Tuhan. Urapan yang membuat Anda bisa. Secara sekuler pun juga sama. Zaman itu orang berpikir dan percaya bahwa tidak mungkin manusia bisa berlari jarak 100 meter di bawah 10 detik. Dan karena mereka mindsetnya tidak mungkin, tidak bisa, maka tidak ada yang pernah bisa. Sampai ada seorang yang berani percaya. Bisa. Ketika dia ngomong bisa, dia belum bisa, tapi dia percaya dulu. Bisa. Maka dia mulai melatih dirinya. Maka potensinya mulai keluar. Entah gimana itu muncul. Mulai semua. Sampai singkat cerita. Satu orang bisa. Begitu satu orang bisa. Semua teori yang ngomong jarak 100 meter gak bisa di bawah 10 detik. Terpatahkan. Semua orang yang ngomong gak bisa. Sekarang tiba-tiba terbuka pikirannya. Dan berkata. Oh. Ternyata bisa. Ternyata kapasitas tubuh manusia bisa melakukan itu. Sejak saat itu sangat banyak pelari yang memecahkan rekor yang sama. Kenapa? Balik lagi mindsetnya. Persoalan yang begitu sukar, yang selama ini Anda hadapi. Kecanduan yang begitu sukar, yang mengikat saudara selama ini, yang merobohkan saudara. Kesulitan yang selama ini yang tidak bisa Anda atasi. Caranya menang bukan terus ngomong, waduh aku jatuh bangun terus. Kayaknya seumur hidup hutang ini gak bakal lunas. Kayaknya pernikahanku gak pernah bisa dipulihkan.
Saya mau ngomong sama saudara, semua terobosan besar dimulai dengan mindset terlebih dahulu. Kita harus berani ngomong, bisa. Tahukah saudara, sebelum dan sesudah Pastor David Yonggi Cho membangun gereja terbesar di dunia zaman itu, di Korea, bedanya banyak sekali. Dulunya gereja-gereja di Korea kecil-kecil. Begitu ada satu orang yang bangunnya besar sekali, terbesar di dunia pada zaman itu. Tiba-tiba semua gereja terbesar di dunia ada di Korea semua. Pada sebelumnya gereja-gereja di Korea kecil semuanya. Tapi begitu ada satu yang bisa kaliber sedunia, tiba-tiba semua yang lain, gereja yang lain di Korea jadi raksasa-raksasa semua. Bedanya apa? Bukan Alkitabnya. Mindsetnya kita seberapa jauh. Kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Anda percayanya cuma sejauh ini Tuhan kasih. Saya berdoa Anda berani punya mindset percaya 1000 kali lipat. Dari yang engkau dipercaya Tuhan saat ini. Lihat dalam nama Yesus. Bisa berlipat kali ganda 1000 kali lipat. Bisa. Gereja kita ini bisa 1000 kali lipat. Soho Capital di sini tadinya kita pikir besar. Akan tiba waktunya yang kayak gini. 1000 kali. Sampai ke bangsa-bangsa. Tepuk tangannya buat Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Bisa. Saya masih ingat sekali ketika pertama kali Project Peak itu disodorkan ke kita dan kemudian kita meeting, kita menghitung keuangan kita. Kesimpulannya setelah melihat semua data tidak bisa. Tapi kemudian kita mulai berdoa, kemudian kita mulai minta hikmat sama Tuhan. Kemudian kita mulai membreakdown semuanya. Dan kemudian sampai di satu titik di hati ini ngalami terobosan. Saya ngomong bisa. Bersama Yesus bisa. Tadinya sudah diambil kesimpulan memang gak bisa. Tapi pokok kita ngomong bisa dulu. Entah gimana ketemu jalannya. Entah gimana ada anugerahnya yang menyertai. Sehingga yang tidak bisa jadi bisa. Anda nggak harus hidup menderita dan depresi dan sedih terus. No. Anda bisa punya hidup yang penuh sukacita, hidup yang bahagia, keluarga yang baik. Haleluya. Anda tidak harus jadi orang Kristen yang cuma pasif. Tapi saya sedang melihat jemaat keluarga Allah. Jadi orang-orang Kristen sejati. Jadi saksi Kristus yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Sehingga melalui hidup saudara, keluarga besar Anda bisa dipertobatkan. Teman-teman saudara bisa diselamatkan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Semua tabiat yang jelek, yang selama ini selalu membatasi hidupmu. Kita ini dibatasi karena habitnya kita. Tabiat kita, gaya hidup kita yang salah. Tapi tahun ini terobosan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi mulai hari ini mindsetnya dirubah dulu. Apa? Bisa. Sementara khotbah ini berlangsung, sebenarnya mindset saudara sudah mulai dirubah. Ini yang saya kerjakan tiap hari dalam hidup saya sendiri. Karena kita tuh hanya bisa sejauh mindsetnya kita. Makanya kita perlu mengerjakan mindset kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu mindset yang pertama. Yang kedua, yang saya mau bagikan sama saudara, kita perlu kembangkan mindset, pola pikir. All is well. In our lives, all is well. Semuanya baik. Semuanya baik. Anak-anakku, istriku baik. Pelayananku baik. Masa depanku baik. Kesehatanku baik. Haleluya. Apakah itu berarti dalam hidup kita nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada tantangan? Semua orang alamilah yang Anda alami. Tapi sama-sama ngalami itu, sebagian orang pokok mikirnya, lah ini kenyataannya nggak baik.
tapi dalam menghadapi kenyataan gak baik pun, miliki mindset. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. All is well. Jangan punya mindset sebaliknya, all is bad. Semuanya jelek, semuanya susah, semuanya menderita, gloomy. No. All is well. Dalam hidupmu all is well. Untuk masa depanmu all is well. Jiwamu baik. Amin. Rohmu baik. Imanmu baik. Sukacitamu baik. Mari kita belajar dari kisah pengalaman kehidupan perempuan Sunem yang dicatat dalam Alkitab di 2 Raja-Raja 4 ayat 19 sampai 26. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu, apa? Matilah dia. Jadi anak ini sakit mendadak, terus kemudian apa? Mati. Saya yakin ibunya waktu duduk di pangkuannya itu, dia sudah berdoa, Tuhan tolong sembuhkan anak ini. Tapi sembuh enggak? Enggak. Kenyataannya mati. Matilah dia. Mari lanjutkan pembacaan itu. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya, serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Jadi mau cari abdi Allah itu. Oke, mau cari Elia. Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, perhatikan saudaraku. Jawab perempuan itu apa? Apa? Bisa ngomong sama kiri kananmu? Haleluya. Bisa ngomong sama hidupmu sendiri? Dengan semua yang sedang kau hadapi saat ini? Amin. Untuk masa depanmu, jangan khawatir. Padahal anaknya baru mati. Perkataannya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Sekali lagi ya, saya mau ngomong, Anda yang sedang menghadapi apapun dalam hidup saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir. Lah kenyataannya. Makanya saudaraku, kita orang Kristen itu jangan hanya mengandalkan logika kita. Belajar percaya. Belajarlah menyadari Allah yang engkau sembah, Allah yang melampaui logika, Allah yang melampaui realita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jangan khawatir. Haleluya. Tepuk tangannya kalau buat Tuhan, tepuk tangannya yang paling meriah sekaligus. Dipelanangilah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi. Ini Nabi Elisa ya, ngomong sama Gehazi bujangnya. Lihat, perempuan Sunem itu datang. Karena perempuan Sunem ini bisa punya anak karena didoain sama Nabi Elisa. Nah sekarang dikasih anak kok terus kemudian anaknya mati. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Berarti Nabi Elisa mungkin kayak rada ada penasaran nih kenapa perempuan Sunem ini tiba-tiba datang, ditanya, selamat gak? Kamu selamat gak? Suamimu selamat gak? Anakmu selamat gak?
Mari kita lihat. Jawab perempuan itu. Jawab saudara. Untuk hidupmu. Untuk keluargamu. Selamat. All is well. All is well. Coba Anda lihat ini, perempuan Sunam ini. Realitanya anaknya mati. Tapi perkataan yang keluar dari mulut perempuan Sunam ini, selamat. Kalau Anda ketemu sama orang Kristen yang cuma pakai logika, maka dia akan ngomong, ini perempuan Sunam ini ngawur ini. Ekstrim ini. Kadang-kadang kenyataan kita sakit. Tapi kita ngomong sehat. Gak masuk akal ini. Orang mungkin ngomong begitu. Berapa banyak bahkan bukan hanya orang Kristen, tapi termasuk pendeta gak bisa paham bahwa kuasa Tuhan itu nyata, bahwa dia masih bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saudara dengerin orang-orang yang gak percaya dengan kuasa Tuhan, mereka hanya akan tergantung dengan situasi kondisi jasmani. Mulutnya hanya berkata-kata sesuai dengan apa yang mata mereka lihat dan telinga mereka dengar. Dalam hidup saya berulang kali saya mengalami situasi terdesak, semua parameternya turun, realitanya turun. Tapi ngomongnya mulut yang keluar dari mulut saya, all is well. Semuanya baik. Kenapa? Karena itu sebuah fight, sebuah peperangan. Saya tidak ngomong sesuatu hanya sekedar mengutarakan fakta realita jasmaninya. Tapi saya sedang mengerjakan sesuatu untuk mengubah apa yang saya lihat dengan mata jasmani saya dirubah menjadi apa yang saya lihat dengan mata roh saya. Kenyataannya mundur, tapi ngomongnya maju. Bukan nipu. Tapi itu sebuah deklarasi profetik. Perempuan Sunam ini enggak nipu. Ketika dia ngomong selamat pada realitanya anaknya mati. Dia sedang mengucapkan deklarasi profetik. Itu mentalitas, itu mindset yang dia punya dalam hidupnya. All is well. Ketika semuanya kacau, semuanya berantakan dalam hidup kita. Kita ngomongnya all is well. Ketika Anda berani percaya sama Tuhan seperti itu, Anda akan melihat kuasanya bekerja. Anda akan melihat bagaimana Tuhan mengubah yang tadinya jelek menjadi indah. Yang tadinya mundur menjadi maju. Yang tadinya sakit menjadi sembuh. Yang tadinya ambles. Anda yang sedang ambles, Tuhan akan ubah engkau jadi naik kembali. Anda akan diberkati dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjalan, tidak menjadi lemah, berlari, tidak menjadi lesu, bahkan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mungkin saudara ngomong, Pak, kalau kita sudah punya mindset dan iman all is well, tapi kenyataannya benar-benar nggak well. Kalau yang perempuan Sunam tadi, akhir dari cerita itu gimana? Anaknya yang mati, sembuh, hidup kembali. Benar? Tapi ada nggak momen-momen dalam hidup kita, kita sudah punya mindset yang benar, kita ngomongnya selamat pun, tapi tetap anaknya tergeletak. Diizinkan gak kadang kita ngalami seperti itu? Yes. Terus kalau kita ngalami seperti itu gimana? Apakah berarti kita harus mengubah iman kita? Sehingga kalau kita ngomongnya, sehingga kalau kita sedang dalam kondisi terdesak, kita harus selalu menegaskan bahwa hidupku susah, semuanya jelek, semuanya buruk, sehat, sakit semuanya. Situasi kondisi saudara tidak seharusnya mengubah iman saudara.
Kalau diizinkan akhirnya engkau bangkrut pun, akhirnya engkau mengalami kegagalan dan kekalahan pun. Saya mau ngomong sama saudara, dari mulut ini hanya akan tetap keluar kata-kata praise the Lord. Terima kasih Tuhan, aku masih percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Aku punya Allah yang baik, yang mengasihi aku. Dan walaupun aku belum mengerti, walaupun aku belum menyadarinya, tapi ada kebaikan Tuhan dalam semuanya ini. Amin. Waktu Pak Obaja ngikut Tuhan, tadinya dia seorang pengusaha yang berhasil. Dia jadi orang pertama di keluarganya yang percaya sama Yesus dan ikut Tuhan. Tapi ketika dia sudah percaya Yesus ikut Tuhan, Tuhan ternyata panggil dia untuk menjadi pendeta, menjadi gembala. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi sementara dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang terjadi bukannya diberkati, tapi diizinkan ngalami yang namanya kebangkrutan. Pabriknya, perusahaannya, bisnisnya, kandas semuanya. Saya mau tanya, dalam proses itu menurut saudara Pak Obaja sudah berseru belum sama Tuhan? Sudah berdoa belum? Sudah berusaha belum? Sudah deklarasi profetik belum? Sudah mengucapkan perkataan iman belum? Dia mungkin sudah ngomong all is well, all is well. Tapi kenyataannya habis. Saat diizinkan ngalami seperti itu, Pak Obaja tetap punya hati yang lapang. Gak gampang ya. Gak gampang ya. Tapi dia tetap percaya semuanya baik. Semuanya baik. Kalau diizinkan habis pun semuanya baik. Selama sekian tahun dalam kehidupannya, mata-mata memandang kepadanya, dari keluarga, dari teman-teman, mata-mata melihat dan seolah-olah kayak ngomong tuh, ikut Yesus menderita, ikut Yesus malah bangkrut, habis. Dalam kondisi kayak gitu itu bukan waktu singkat. Itu waktunya, prosesnya bertahun-tahun. Tapi dalam melalui semua kesesakan seperti itu, yang keluar dari mulut ini, puji Tuhan. Tuhanku tetap baik, hidupku baik, keluargaku baik, masa depanku baik, all is well. Sampai di satu titik seturut imannya terjadi. Kuasa Tuhan bekerja, dibalikkan satu persatu. Justru karena melalui semuanya itu, kebangkrutan itu, Pak Obaja jadi sepenuhnya fokus melayani. Tadinya separuh-separuh pengusaha tapi juga pendeta. Sekarang ditinggalkan semuanya, fokus untuk mengembalakan. Di situ revival besar terjadi, kegeraan besar terjadi. Akhirnya gereja kita Tuhan bawa jadi berkatnya sampai Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Kita bisa dimampukan di titik itu karena melalui yang tidak baik. Dan kita tetap percaya Tuhan yang baik. Hari ini apapun yang kau alami dalam hidupmu, ngomongnya all is well, semuanya baik, hidupku baik, masa depanku baik, keluargaku baik. Haleluya. All is well. All is well. Miliki mindset seperti itu. Miliki mindset seperti itu. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, yang kita perlu miliki adalah pola pikir badai pasti berlalu. Sebesar apapun, seberat apapun badai yang datang dalam hidup kita. Hari ini ngomong di dalam nama Tuhan Yesus, badai yang satu ini pun pasti berlalu. Persoalan seberat apapun pasti berlalu. Masih ingatkah saudara ketika pandemi pertama kali datang, berjalan sekian lama, banyak orang yang kemudian berpikir kapan selesainya. Benar nggak? Ada yang berpikir, wah jangan-jangan 5 tahun lagi baru selesai. Setelah itu
Karena mutasi nggak selesai-selesai. Kan Anda masih ingat ya, habis mutasi ini, mutasi itu lagi, wah tambah parah, wah tambah menular, wah tambah bahaya. Nah kalau kayak gini, kapan selesainya? Sampai sebagian orang jujur aja berpikir ada kemungkinan tidak akan pernah selesai. Tapi kenyataannya 2020 kan, 2021, 22 dan di 2023 ini WHO baru saja mengumumkan status darurat pandemi sudah dicabut. Badai pasti berlalu. Yang seheboh itu pun, yang sedahsyat itu pun, yang semenakutkan itu pun, yang selama itu pun tetap berlalu tuh. Masih ingatkah saudara 7 tahun kelaparan di Mesir dan di seluruh dunia pada zamannya Yusuf? Kan mereka nggak tahu ini berapa lama. Resesinya berapa lama? Krisisnya berapa lama? Setahun ya sudah ditahan-tahanin. Tahun kedua dikuat-kuatin. Tahun ketiga tambah nggak kuat. Tahun keempat lah kapan ini? Kapan ini? Jangan-jangan selamanya. Mungkin itu yang ada di benak saudara. Jangan-jangan engkau menghadapi dan harus mengalami melalui semua yang Anda tanggung saat ini seumur hidupmu selamanya. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara di dalam nama Yesus, badaimu pasti berlalu. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Badai itu pasti berlalu. Mazmur 107 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Kalau Anda dalam kesesakan, berserulah sama Tuhan. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam. Badaimu diam. Badai keuangan itu diam. Badai yang kau sedang hadapi di keluargamu diam. Amin. Haleluya. Sehingga gelombang-gelombangnya apa? Tenang. Karena selama gelombangnya belum tenang, perahu kita terus diombang-ambingkan. Badai fitnah, gosip itu, serangan-serangan itu dibuat tenang. Mereka bersuka cita. Ayo baca bersama-sama. Sebab semuanya reda. Ucapkan itu sebagai deklarasi profetik untuk hidup saudara. Semua masalahku reda. Amin. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Anda yang dalam kedukaan, badai pasti berlalu. Kedukaanmu digantikan kesukaan. Berapa waktu yang lalu kita terus-menerus mendengar istilah ini, winter is coming, winter is coming. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, winter is leaving, winter is leaving. Tadinya orang ngomong musim dingin datang ini, menakutkan sekali. Tapi sekarang saya ngomong saudara, musim dinginnya lewat, musim dinginnya lewat. Mau musim dingin semenakutkan dan seberbahaya apapun, lihat aja sejarah kapan musim dingin gak selesai. Musim dingin pasti selesai. Matahari akan kembali bersinar. Badai pasti berlalu. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Anda percaya? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan. Berkaryalah Roh Kudus, bekerja
Tuhan. Amin. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, Penuhi Tuhan. penuhi tempat ini. Katakan, ku terima lawatan-Mu. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Semuanya dimulai dengan mindset terlebih dahulu, karena mindset akan menentukan kehidupan kita. Tapi supaya mindset kita dirubah, sebenarnya mindset kita itu dipengaruhi dengan pergaulan kita, dengan hubungan yang kita bangun dalam hidup kita. Dan kalau saudara mau punya mindset kerajaan Allah, nomor satu, Anda harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kenal Tuhan, kenal firman-Nya. Itu yang akan mengubah kehidupan saudara. Karena itu saya mau berikan kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo kita buka hati kita. Kita angkat dua tangan kita. Mari ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku tidak mau berjalan sendiri. Aku butuh Tuhan dalam kehidupanku. Mulai sekarang, hidupku ini milik Tuhan Yesus. Aku mau mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau Anda ikut Yesus, tapi budi saudara nggak dibaharui, tetap sama dengan pola pikir yang lama, pola pikir yang salah, pola pikir dunia, pola pikir yang negatif, maka Anda nggak bisa mengalami perubahan dalam kehidupanmu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, firman Tuhan ngomong, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi doa saya mulai saat ini, mindset kita satu demi satu dirubah, dibaharui, satu demi satu disinkronisasi dengan firman Allah. Saya mau berdoa supaya pikiran Kristus diimpartasikan ada dalam pikiran saudara, supaya Anda pikiran firman Allah itu diimpartasikan menjadi pikiran saudara. Mari angkat dua tangan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini, hikmat yang dari atas, pikiran yang dari Tuhan, mindset kerajaan Allah diimpartasikan dalam nama Yesus. Firman yang baru saja dibagikan ini saat ini tertanam, termeterai sampai dalam hati saudara, sampai dalam roh saudara, mengubah mindset saudara. Semuanya ikuti kata-kata saya. Katakan dalam nama Yesus. Pasti bisa. Aku pasti bisa. Katakan dalam nama Yesus. All is well. Semuanya baik. Allah turut bekerja dalam hidupku, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, dalam nama Yesus. Mari semuanya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai
semuanya katakan amin. Anda diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau tambahkan satu hal saja singkat. Kalau kita punya mindset, pasti bisa. Bersama Yesus, bisa. Harus bisa. Nah, ketika saudara punya mindset seperti itu, saya mesti ngomong dulu sama saudara, ada hal-hal yang saat ini juga akan jadi bisa. Oke, tapi ada hal-hal dalam hidup saya punya mindset seperti itu pun, dan saya mulai berjuang, belajar, berdoa gimana caranya, pokok harus bisa. Kadang itu butuh waktu 1 tahun. Kadang butuh waktu 5 tahun. Akhir tahun yang lalu, 2022, saya kasih satu kesaksian, mungkin kalau Anda ingat, ada satu perkara yang sudah kita perjuangkan lebih dari 20 tahun, baru goal akhir 2022 lalu. Yang namanya percaya bisa, itu bukan kita bicara bisa hari ini. Loh kok gak bisa? Oh berarti tidak bisa. No, bukan kayak gitu. Itu sebuah mindset. Mindset itu hasilnya, kenyataannya sekarang, realitanya seperti apapun, pokok harus bisa, harus tembus nih, harus bisa. Perubahan pasti terjadi. Perubahannya bisa instan, perubahannya bisa butuh waktu, tapi pasti bisa. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Angkat 2 tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Sehingga keluargamu, teman-temanmu diselamatkan oleh kesaksian saudara. Anda diberkati untuk jadi berkat. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari katakan amin.